Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perkenalkan nama saya Alaudin Jahida dengan NPM 20.11304 Prodi Manajemen untuk tugas MIT Manajemen Operasional Lanjutan. Baik, di sini untuk metode MRP yaitu perencanaan kebutuhan barang dalam proses produksi. Di sini saya mengambil quiz 1 yaitu PT Yapis membuat produk A dengan memerlukan bahan baku sebanyak 120 pada minggu keempat dan 160 pada minggu ke-6. Untuk membuat produk A dibutuhkan bahan B 1 dan bahan C 1. Di sini dapat kita lihat bahwa bahan B dan bahan C merupakan bagian dari produk A. Sebelum masuk ke pembahasan akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk GR, SR, OI, NR, dan PO. Nah, untuk GR itu adalah jumlah keseluruhan item yang diperlukan pada suatu periode. Untuk SR, jumlah item yang akan diterima berdasarkan pesanan yang dibuat. Untuk OI, persediaan akhir yang ada di gudang. Untuk NR, jumlah kebutuhan item yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Untuk PO, jumlah item yang direncanakan untuk dipesan untuk memenuhi kekurangan yang ada di NR. Nah, untuk bahan baku item A yang ada di gudang atau inventory-nya ada 10. Untuk schedule resepnya atau SR-nya yaitu 10 di minggu ketiga, 20 di minggu kelima, dan lead time-nya adalah 1. Nah, di sini untuk produk A-nya untuk minggu ke-0 untuk OI-nya diisi 10 karena persediaan diisi sebelum melakukan produksi. Nah, untuk minggu ke-1 masih sama 10, untuk minggu kedua masih sama 20 karena belum ada permintaan. Nah, untuk minggu ketiga di sini ada permintaan 10. Jadi untuk SR-nya, untuk OI-nya itu 20, minggu ketiga 20 karena kita mendapatkan barang atau item yang baru, barang yang baru diterima. Jadi 10 tambah 10 sama dengan 20. Nah, untuk minggu keempat ada GS 120, sedangkan di gudang cuma ada 20. Jadi kita kekurangan item 100. Untuk minggu kelima ada SR lagi 20 dan OI 20. Jadi hasilnya balance karena persediaan di gudang dengan permintaan sama. Nah, untuk minggu ke-6 ada GR 160, sedangkan jumlah yang ada di gudang cuma 20. Jadi kita PO-nya atau jumlah item yang direncanakan untuk dipesan untuk memenuhi kekurangan yang ada di NR yaitu 140. Nah, kemudian untuk untuk bahan baku item B, inventory yang ada di gudang sama dengan 100. Untuk SR-nya 20 pada minggu ketiga, 40 pada minggu kelima, dan untuk lead time-nya sama dengan 1. Nah, di sini ada produk B, bisa kita lihat. Untuk minggu 0 yaitu 100 karena persediaan diisi sebelum melakukan produksi. Untuk minggu pertama sama juga 100, untuk minggu kedua sama dengan 100, untuk minggu ketiga ada 20 karena ada permintaan 100 dan di gudang ada 100. Jadi 20 itu masuk di OI atau persediaan di akhir yang ada di gudang. Nah, kemudian untuk minggu kelima, nah sedangkan di gudang hanya ada 20. Jadi kita untuk minggu kelima ada NR atau jumlah kebutuhan item yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan ada 80. Jadi untuk PO-nya itu ada di 80. Nah, untuk produk C-nya itu
Untuk bahan baku item C, untuk inventory di gudang itu sama sekali tidak ada atau nol. Jadi untuk SR-nya 100 pada minggu pertama, 100 pada minggu ketiga, untuk lead time-nya sama dengan 2. Nah, kita kembali lagi ke produk C. Di sini ada untuk minggu pertama belum ada OI, untuk minggu kedua di sini ada SR 100 dan OI 100. Untuk SR yaitu permintaan, untuk OI barang yang ada di gudang. Jadi balance permintaan dengan barang yang ada di gudang itu balance, jadi sudah tercukupi. Untuk minggu ketiga, untuk minggu kedua ada barang di gudang sebanyak 100. Nah, untuk minggu keempat, untuk minggu ketiga ada permintaan sebanyak 100 dan ada GR 100, SR 100. Nah, sedangkan barang yang ada di gudang ada 100. Jadi 100 tambah 100 200 sudah balance. Untuk minggu keempat ada barang yang ada di gudang ada 100. Untuk minggu kelima ada GR 140, sedangkan barang yang ada di gudang hanya 100. Jadi NR-nya itu ada 40 karena 100 yang ada di gudang dan sedangkan permintaannya 140. Nah, jadi untuk saya ulang lagi, jadi untuk MRP itu adalah metode perencanaan kebutuhan barang dalam proses produksi. Nah, baik, di sini sudah saya jelaskan semuanya. Semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya kirim dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.